teman-teman podcast, kembali lagi bersama saya Dr. Eka. Nah teman-teman, kali ini kita nggak sama Kak Aca nih. Gimana ya? Gak apa-apa lah ya. Nah untuk kali ini kita mau bahas tentang DBD dan juga tipes. Nah mungkin teman-teman tuh udah sering denger banget gak sih kalau DBD sama tipes? Sering banget dan common banget di negara tropis kayak Indonesia ini ya. Nah mungkin juga sekarang banyak yang denger juga tuh masuk rumah sakit karena DBD. Nah teman-teman, sehingga ini kita harus cegah ya supaya kita juga nggak kena. Oke, sekarang kita mulai dulu nih dari perbedaannya DBD sama tipes. Soalnya ini gejalanya sama-sama demam. Jadi kan bikin bingung ya, ini DBD atau tipes nih kalau demam kayak gini. Nah, untuk perbedaannya, betul memang gejalanya ini adalah demam. Tapi pada DBD biasanya demamnya seperti pelana kuda. Tahu nggak apa itu demam kayak pelana kuda? Udah lah, nggak usah nanya-nanya ya, mendingan kita langsung bahas aja. Demam pelana kuda ini jadi pada hari 1 sampai ke 3 itu demamnya tinggi. Nah karena DBD ini viral, dia karena virus Dengue, sehingga biasanya menyebabkan demam yang tinggi. Dan di hari ke-1 sampai hari ke-3 itu demamnya tinggi banget teman-teman. Nah ini nih bahayanya DBD ketika di hari ke-4 sampai ke-6. Hari ke-4 sampai ke-6 ini merupakan hari krisisnya DBD, di mana demam sudah mulai turun. Tapi ini pengecoh kita. Ketika demam turun, kita kira kita tuh sembuh. Ternyata di sini fase trombosit lagi turun. Jadi teman-teman ketika mulai demam nih 3 hari, sebaiknya sih langsung periksain ke dokter ya. Dan lebih bagus lagi kalau cek lab. Nah perbedaannya sama tipes, kalau tipes karena dia bakteri jadi demamnya lama banget. Bahkan bisa sampai 1 minggu. Dan ciri khasnya adalah demamnya lebih ke sore sampai ke malam. Tapi kalau pagi ke siang itu aman, turun demamnya. Nah terus dari mulai gejalanya juga nih beda ya, karena ini kan beda penyebab, yang satu bakteri, yang satunya lagi virus, jadi beda ya. Oke, kalau DBD kenapa sih sampai disebut demam berdarah? Memang ada darah ya yang keluar kalau DBD? Tentu ada. Apa sih? Mimisan, gusi berdarah, BAB hitam, dan juga bintik-bintik merah di badan. Nah, bintik-bintik merah di badan ini ada khasnya. Kalau misalnya teman-teman pernah merasakan atau pernah mengalami bintik-bintik merah di badan ini ketika kita tekan, itu tidak akan hilang. Jadi bintik merahnya tidak hilang dengan penekanan. Kita tekan, nggak hilang tuh bintiknya. Kemungkinan itu peteki atau pecahnya pembuluh darah kecil. Dan biasanya ketika diawali dengan demam, ini mengarah ke DBD. Tapi kalau tipes ini biasanya lebih ke demam yang memanjang. Terus udah kayak gitu ada mual, ada sakit kepala. Terus yang paling khasnya adalah gangguan pencernaan. Nah, kadang bikin mencret atau kadang juga bikin jadi nggak pupuk gitu. Kenapa? Karena tipes ini dia gangguannya di usus halus, sehingga ketika ada usus halus yang sedikit rusak nih, pasti akan ada gangguan pencernaan. Nah, lalu gimana nih pengobatannya? Nah, sebelum ke pengobatan, teman-teman harus tahu dulu, ini benar-benar DBD atau tipes. Dan ini tidak bisa self-diagnosis ya, karena ini harus dibantu dengan hasil lab. Jadi, kalau misalnya nih teman-teman demam 3 hari, baiknya tadi ya, kembali lagi nih, periksakan ke dokter, udah gitu nanti biasanya dokter menyarankan untuk cek lab. Nah, kita lihat nih hasilnya apa. Nah, tapi untuk utamanya, DBD ini adalah terapinya cairan. Jadi, wajib sifatnya untuk biasanya dirawat dan diinfus karena terapinya adalah cairan. Nah, sedangkan tipes pengobatannya adalah antibakteri atau antibiotik. Nah, jadi dua-duanya apakah harus dirawat? Dua-duanya memiliki indikasi rawat yang berbeda.
gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau antara DBD nih sama tipes, mendingan mana? Sebenarnya mendingan sehat ya, daripada kita sakit ya kan. Nah, cuman kalau kita timbang-timbang, DBD ini dia fasenya sangat cepat karena virus. Dan ketika terjadi perdarahan, inilah yang berbahaya. Gitu. Kenapa bisa sampai plasma leakage? Apa itu plasma leakage? Plasma leakage ini adalah pecahnya sel-sel sehingga menyebabkan satu, kita bisa jadi ada cairan di paru-paru. Yang kedua, cairan yang tadinya udah dimasukin nih lewat infusan, nggak bisa keserap. Nah, terjadilah DSS. DSS ini merupakan komplikasi dari DBD. Dan ketika sudah terjadi DSS, ini biasanya fase kritisnya DBD. Sehingga teman-teman, daripada kita atau keluarga sampai mengalami kejadian seperti ini, sebaiknya kita cegah. Dengan apa? Satu, dengan cara 3M. Jangan lupa mengubur, membersihkan, menutup. Itu penting, karena DBD ini diawali dari nyamuk. Nah, sekarang kan musim hujan nih, jadi banyak genangan air. Disarankan untuk selalu membuang genangan air tersebut. DBD ini jangan salah ya, dia tuh picky water loh. Dia cuman mau tumbuh di air yang bersih. Jadi jangan netting nih sama si Denji, virus Denji ini dan nyamuknya Aedes aegypti. Mereka tuh sukanya bersih-bersih loh. Nah, tapi mereka sukanya menggenang. Jadi usahakan untuk tidak ada yang menggenang ya. Kalau tipes karena makanan. Jadi jangan lupa untuk selalu cuci tangan sebelum makan dan juga makan makanan yang sehat serta bersih. Oke, salam sehat buat semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya dan selalu pola hidup sehat ditingkatkan. Bye.